wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siva Destriarani, mahasiswa semester 2 Tasawuf dan Psikoterapi Fakultas Usuluddin UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Tujuan saya membuat video ini adalah sebagai salah satu tugas akhir dari mata kuliah mantik yang diampu oleh Bapak Dr. Mukhlas dan Bapak Helmi. Pada video ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian ilmu filsafat. Ilmu filsafat adalah studi tentang seluruh fenomena kehidupan dan pemikiran manusia secara kritis dan dijabarkan dalam konsep mendasar atau logis secara sistematis dan komprehensif. Secara singkatnya, filsafat itu adalah ilmu tentang cara berpikir. Nah, bisa kita bayangkan cara berpikir itu semacam roda gir yang bergerak di kepala kita yang mempengaruhi bagaimana kita menjalani hidup. Oke, saya berikan contoh. Cobalah kalian untuk membaca bacaan ini. Nah, kutipan-kutipan tersebut merupakan contoh dari cara berpikir. Cara berpikir memang bisa mengubah seseorang serta mempengaruhi hidup seseorang. Sehingga filsafat dapat disimpulkan sebagai ilmu yang membantu kita membuka lebih banyak lagi cara berpikir dalam hidup. Filsafat secara bahasa diambil dari bahasa Yunani, yaitu philo dan sophia. Philo itu memiliki arti mencintai, mencari, atau pencarian akan. Sedangkan sophia itu berarti cinta atau kebijaksanaan, kebenaran. Sehingga seorang filsuf atau orang yang berfilsafat adalah orang yang sedang mencari kebijaksanaan atau kebenaran. Nah, kita bisa mempelajari cara berpikir itu dari para filsuf atau pemikir dan ilmuwan hebat dari seluruh zaman. Kita bisa belajar filsafat dengan mencoba menjawab pertanyaan besar tentang hidup di dunia ini. Filsuf pertama di dunia adalah Thales yang memiliki peranan bahwasanya dunia ini berasal dari air. Dan masih banyak lagi filsuf-filsuf lainnya seperti Aristoteles, Socrates, Plato, dan lain sebagainya. Nah, dengan ilmu filsafat tentunya akan mengajari kita untuk berpikir secara mendalam, komprehensif, dan cermat tentang sesuatu yang mungkin tak merasa perlu dipikir lagi oleh banyak orang. Filsafat dari terjemahan dari bahasa Arab itu berarti muhibbul hikmah, yang berarti orang yang suka pada ilmu pengetahuan. Filsafat adalah suatu alat yang bisa membantu kita melihat apakah suatu hal itu benar, baik, dan nyata hingga melahirkan keyakinan, dan itulah guna filsafat di dunia. Filsafat begitu penting dipelajari. Mengapa? Karena ialah yang akan memberikan kita fondasi kuat untuk belajar ilmu pengetahuan lainnya sebagai induk dari semua ilmu pengetahuan. Nah, filsafat mempunyai sejarah yang begitu panjang, yaitu yang pertama pada masa awal tahun 600 sampai 400 sebelum Masehi. Kemudian yang kedua yaitu pada masa klasik atau masa Yunani kuno pada tahun 6 sebelum Masehi sampai 6 Masehi. Kemudian masa abad pertengahan pada tahun 6 Masehi sampai 16 Masehi, kemudian masa Renaissance pada tahun 14 sampai 16 Masehi, kemudian pada masa modern pada tahun 17 sampai 20 Masehi. Nah, namun semua tujuan besar dari filsafat adalah kembali lagi pada kata philo dan sophia, yaitu cinta dan kebijaksanaan. Filsafat memiliki dua objek, yaitu objek material dan objek formal. Objek material bersifat sangat umum dan tidak menyangkut dengan fakta, sedangkan objek formal memiliki sudut pandang yang menyeluruh. Filsafat sebagai cara berpikir haruslah sistematis, konsepsional, koheren, rasional, dan sinoptik. Nah, ada cabang-cabang dari filsafat, yaitu ada logika, epistemologi, etika, estetika, dan metafisika. Yang pertama adalah logika. Logika merupakan cabang dari filsafat yang menyelidiki lurus tidaknya pemikiran manusia. Kemudian yang kedua ada epistemologi. Epistemologi merupakan bagian filsafat yang membicarakan tentang terjadinya pengetahuan dan sumber pengetahuan. Yang ketiga ada etika.
Etika merupakan cabang filsafat yang menyelidiki tentang tingkah laku manusia. Yang keempat, estetika merupakan cabang dari filsafat yang mengkaji tentang keindahan. Yang kelima, ada metafisika, merupakan cabang filsafat yang mengkaji tentang yang ada. Itulah filsafat, sang induk dari ilmu pengetahuan. Sekian pemaparan materi yang saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.